He does not. And you see Pereira shaking his head no. Lawrence Cole hurt. Oh, and he goes out. Junior has stopped your death. Lundy trying to fire back. That's it. Just different about him, isn't it? A lot is different about It really Jack is. Butler. Sahabat tinju dunia, akhirnya terjawab sudah partai akbar di kelas ringan yang selama ini sangat dinanti-nantikan para publik tinju, yaitu antara dua petarung tak terkalahkan sekaligus sama-sama sebagai pemegang gelar juara dunia. Ya, dua petarung kulit hitam yaitu Terence Crawford bentrok melawan Errol Spence Jr. dalam mega duel tinju dunia untuk memperebutkan semua gelar di kelas welter. Duel antara Terence Crawford versus Errol Spence Jr. akan berlangsung pada 30 Juli di tahun ini, di mana laga tersebut layak disebut sebagai mega duel karena keduanya adalah petinju yang tak terkalahkan dan masing-masing adalah sebagai juara di kelas welter. Keduanya juga selalu berada di ranking atas sebagai petinju terbaik dunia atau pound for pound. Terence Crawford adalah pemegang sabuk WBO, sedangkan Errol Spence adalah pemegang WBC, WBA, dan IBF. Dalam pertarungan ini, Terence Crawford membawa rekor 39 menang tak pernah kalah, di mana 30 kemenangannya dimenangkan dengan KO, sedangkan Errol Spence adalah 28 menang tak pernah kalah dengan 22 menangnya dimenangkan dengan KO. Kedua petarung memiliki umur yang tidak berbeda jauh, di mana Crawford berumur 35 tahun dan Errol Spence adalah 33 tahun. Duel antara Errol Spence Jr. versus Terence Crawford ini menjadi simbol pada tahun yang sangat luar biasa bagi publik tinju untuk melihat dua petinju tak terkalahkan bentrok di atas ring. Errol Spence Jr. merasa sangat senang dapat menjadi bagian dari tahun ini, di mana banyak pertarungan yang sangat diinginkan oleh penggemar tinju bisa terjadi atau bisa terwujud. Juara dunia kelas welter IBF, WBA, WBC yang tak terkalahkan tersebut berharap tren ini bisa terus berlanjut karena pertarungan besar seperti duel antara Crawford memberikan dampak positif bagi tinju di tahun 2023. Pertarungan penyatuan gelar mereka pada akhir tahun ini akan berlangsung dalam rentang waktu 4 bulan yang sama seperti yang kita pernah saksikan pada laga antara Benavides versus Plant ataupun Gervonta Davis versus Ryan Garcia. Errol Spence ataupun Crawford sudah terlalu lama merasakan bahwa banyak petarung yang tak terkalahkan yang tidak mau mengambil resiko besar atas rekor tak terkalahkan mereka dan justru memilih untuk bertanding di laga-laga yang kurang berarti. Errol Spence melakukan perjalanannya ke kampung halaman Kell Brook di Inggris untuk perebutan gelar pertamanya pada 6 tahun lalu. Warga Texas ini mencetak KO kemenangan atas Kell Brook pada ronde ke-11 untuk memenangkan gelar juara IBF pada Mei 2017. 5 dari 6 pertarungan Errol Spence berikutnya adalah melawan juara dunia saat ini atau mantan juara dunia Lemon Peterson, Mick Garcia, Sean Porter, Danny Garcia ataupun Yordenis Ugas. Terence Crawford dan Errol Spence telah dikritik oleh banyak pihak karena gagal menyelesaikan pertarungan mereka lebih cepat. Namun kedua rival kelas welter ini tentunya harus bersyukur bahwa apa yang mereka inginkan bisa terwujud, yaitu bertarung di atas ring untuk mewujudkan sebuah gelar tak terbantahkan. Terdapat klausul pertarungan ulang dalam kontrak mereka, yaitu bahwa pihak yang kalah harus melakukan latihan yang kuat dalam 30 hari sejak 30 Juli untuk mengamankan pertarungan mereka kedua yang kemungkinan bisa berlangsung sebelum akhir tahun 2023 ini. Terence Crawford yang berusia 35 tahun dan Errol Spence yang berusia 33 tahun telah sepakat ketika mereka mulai berhadapan secara langsung satu sama lain beberapa bulan yang lalu bahwa kedua petarung itu perlu melakukan pertarungan berisiko ini demi memperkuat warisan mereka dan tentu saja demi membuat kemajuan di dunia tinju. Presiden Showtime Boxing yaitu Stephen Espinosa pun telah membeberkan berapa biaya yang mesti dikeluarkan oleh publik untuk bisa menonton pergelaran tinju dunia Errol Spence versus Terence Crawford itu.
Espinosa mengatakan bahwa untuk melihat pertarungan dua petarung yang tak terkalahkan tersebut, fans harus merogoh kocek yang cukup besar, yaitu kurang lebih $84 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Biaya yang harus dikeluarkan tersebut sama dengan pay-per-view saat pertarungan antara Davis versus Garcia yang terjual hampir 1,2 juta. Ya, kedua petarung yaitu Crawford maupun Errol Spence dipastikan akan tampil ngotot karena bisa dikatakan bahwa pemenang dalam mega duel ini adalah siapa yang paling kuat keinginannya untuk menang, yang artinya selain keterampilan dalam bertarung juga kekuatan mental yang akan menjadi penentu dalam laga itu. Baik Crawford maupun Errol Spence sama-sama tanpa cacat dalam berkarir sehingga cukup sulit dalam memprediksi bahwa siapa yang terhebat dalam tabrakan ini. Namun sebagai penggemar tinju, tentu semuanya pasti mempunyai pilihan masing-masing dengan segala kelemahan dan kelebihan dari kedua petarung. Secara teknis, Terence Crawford mampu menerapkan berbagai macam gaya tinju dalam tiap laga yang dia lakukan. Petinju asal Omaha, Amerika Serikat tersebut sangat fleksibel. Dalam 1 menit ia bisa berperan sebagai boxer, tetapi menit berikutnya dia bisa menjadi fighter bengis yang mengejar lawannya hingga terjungkal. Crawford bisa memainkan gaya ortodoks dalam 1 menit, tetapi tiba-tiba bisa mengubah menjadi petinju kidal yang sama baiknya. Transisi gaya yang begitu cepat yang diterapkan oleh Crawford seringkali membuat lawan kebingungan, dan saat itulah pukulan akan mampu membaca pergerakan Errol Spence yang selalu menerapkan gaya kidalnya. Artinya, serangan Errol kemungkinan akan bisa dinetralisir oleh Terence Crawford. Sementara Errol Spence adalah petinju agresif, dia akan sering terus melakukan menyerang lawannya melalui kombinasi pukulannya yang lurus dan keras dengan pukulan kiri sebagai senjata utamanya. Crawford pun meskipun dia lihai berganti-ganti gaya, ia juga fasih memainkan dirinya sebagai counter boxer dengan ditunjang footwork, pergerakan tubuh dan kecepatan kedua tangannya. Tentunya Crawford akan terbiasa melakukan counter mount yang bisa saja menumbangkan petinju yang tak terkalahkan itu. Coba lihat efektifnya counter dari Crawford saat dia menumbangkan Sean Porter dan Jose Benavidez. Crawford adalah satu-satunya petinju yang bisa menang KO atas Porter, yaitu salah satu mantan juara di kelas welter. Porter pun juga pernah berhadapan dengan Errol Spence dan dia hanya kalah angka atau split decision. Dalam duel tinju melawan Errol, Porter juga berkali-kali berhasil memasukkan pukulan kerasnya. Rasio jangkauan tangan Terence Crawford dibanding tinggi tubuhnya adalah yang terpanjang di dunia. Crawford tingginya adalah 173, tetapi jangkauan tangannya adalah bisa mencapai 188. Pukulan mematikan Terence Crawford lebih keras dari Errol Spence, di mana kedua tangannya yaitu Crawford sama-sama mematikan. Pukulan tangan kanan pendek Crawford misalnya, sekali gebrak dia mampu menamatkan perlawan dari seorang Kell Brook pada ronde kelima. Kell Brook sendiri adalah mantan juara kelas welter. Dia pernah duel melawan Errol Spence dan kalah KO pada ronde 11. Demikian juga saat melawan Sean Porter. Crawford menang KO atas Porter, sedangkan Errol hanya menang angka saat menghadapi lawan yang sama. Dikabarkan saking ngebetnya Terence Crawford untuk membinasakan Errol Spence ini, dia sampai-sampai memecat seorang Bob Arum karena tidak bisa mewujudkan duel impiannya, yaitu melawan Errol Spence yang menjadi salah satu penghalang bagi warisannya di kelas welter. Sahabat tinju dunia, kita tunggu saja mega duel antara Terence Crawford versus Errol Spence Jr. Siapakah yang nantinya akan menjadi juara dunia tak terbantahkan di kelas ini? Tulis prediksimu.